Assalamualaikum, belajar lagi di kelas Parisdi, edisi ngebahas soal alias ngebahas soal. Soal kali ini tentang medan magnet, cara menentukan letak titik yang medan magnetnya 0. Supaya ngerti banget, silahkan kerjakan dulu semampu kalian sebelum menyimak pembahasan. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Sebelumnya kita baca dulu. Dua kawat lurus dan panjang, P dan Q, yang tegak lurus bidang gambar, dialiri arus masing-masing 1 ampere dan 3 ampere. Seperti ini gambarnya, dua-duanya berarah pakai tanda titik, berarti artinya ya menuju kita, ya menuju ke pembaca. Tentukan letak titik yang kuat medan magnetnya 0, ya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, pertama yang kalian harus lakukan adalah menggambar pola medan magnet yang dihasilkan oleh masing-masing kawat. Nah, di sini ada dua kawat dan dua-duanya kebetulan arahnya sama, ya, arah arusnya sama, itu sama-sama keluar bidang gambar. Nah, yang paling penting adalah kalian ingat dulu ini arahnya sama. Nanti kita akan bahas di soal yang lain yang arah arusnya berbeda, ya. Soal kedua nanti. Nah, sekarang kita tentukan arah medan magnetnya. Nah, kawat ini arusnya menuju kita, ya, menuju pembaca. Jadi kita misalkan seperti ini, pakai alat tulis kalian misalnya, yang ujung lancipnya itu menuju ke muka kalian, kemudian letakkan tangan kita di situ, ya, jempol menunjuk ke mata kita. Kalian lihat lengkungan tangan kita ini, ya, kalau kalian lihat dengan mata kalian, ya, coba praktekkan dengan tangan sendiri. Nah, itu akan berarah, lengkungannya itu berarah berlawanan jarum jam, ya, berlawanan jarum jam. Nah, berarti kalian bisa gambar arah medan magnetnya. Misalnya saya gambar pakai warna merah, ya. Nah, ini seperti ini. Ya, tadi berlawanan jarum jam. Jadi di sini di atas ke atas, di sebelah kanannya ke atas, ya, di sebelah kirinya ke kiri. Di sebelah kirinya ke bawah. Lalu misalnya saya gambarkan dengan warna yang berbeda untuk kawat yang kanan, kita buat lingkarannya sama seperti itu. Kebetulan arahnya sama, ya, jadi di kanan ke atas, ya. Nah, putaran tangannya seperti itu. Nah, di sebelah kirinya ke bawah. Nah, cukup, ya, sebetulnya seperti ini saja, ya, buat lingkarannya. Lalu kalian lihat, ya, daerah-daerah yang arah medannya itu berlawanan, ya. Kebetulan kalau arah arusnya sama, maka kita akan lihat langsung di antara kedua kawat. Ini kan medan magnetnya berlawanan arah, ya. Yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Jadi nanti memungkinkan medan magnetnya 0. Syarat medan magnet 0 itu adalah pertama arah medan magnetnya harus berlawanan, ya. Kalau kita mendapati dua kawat yang arah arusnya sama seperti contoh soal ini, maka yang 0 itu pasti akan ada di antara kedua kawat seperti yang barusan kita tentukan arahnya, ya. Kan arahnya berlawanan di antaranya di sini, ya. Nah, kemudian kalau nanti kita ketemu kasus yang berbeda, yang arah arusnya berlawanan, maka yang 0 itu pasti di sisi luarnya. Di sisi luar itu maksudnya di sebelah kirinya atau di sebelah kanan, ya. Di sebelah kiri kawat yang kiri atau di sebelah kanan kawat yang kanan. Nah, sekarang misalnya kita punya sebuah titik, ya, yang medan magnetnya 0 itu bisa kita misalkan di sini, ya, kan di antaranya, ya. Kita misalkan titik yang medan magnetnya itu yang ini, ya. Nah, kita tentukan jaraknya dari kawat pertama, ya, pakai simbol tertentu misalnya X, ya. Nah, sedangkan jarak kedua kawat kan 20 cm. Jadi otomatis, ya, ini jaraknya ke kawat yang kanan itu adalah 20 min X. Ya, jangan pakai huruf yang berbeda lagi, nanti bingung lagi, ya, pusing persamaannya. Nah, kemudian supaya medan magnet 0, ya, sigma B-nya sama dengan 0, ya, langsung saja bisa kita tulis ini B yang dari kawat P, ya, B yang dari kawat yang kiri itu harus sama besar dengan B yang dari kawat Q, ya. Jadi yang kedua ini adalah B-nya itu sama besar supaya resultannya sama dengan 0, ya. Nah, kita masukkan persamaannya, rumusnya masih ingat, ya, mudah-mudahan, ya, mu dikali dengan I. Nah, I yang P, ya, dibagi dengan 2Pi dikali dengan jarak dari kawat P sama dengan mu dikali dengan I untuk kawat Q dibagi dengan 2Pi jarak dari kawat Q. Nah, masukkan angkanya. Sebelum dimasukkan angkanya kita coret dulu yang sama, itu ada mu 0, ada mu 0, ada 2Pi, ada 2Pi, ya. Nah, dari sini sebelum kita ganti angka, kita bisa rumuskan dulu, ya. Jadi arus P, ya, kita kumpulkan dulu. Nah, dibagi dengan arus Q, nah, itu akan sama dengan jarak P dibagi dengan jarak Q. Ya, dari sini sebetulnya ini udah bisa kita simpulkan bahwa letak titiknya itu nanti
memiliki jarak perbandingan jarak yang sama dengan perbandingan arusnya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan titik yang kita cari itu pasti jaraknya harus lebih dekat ke kawat yang arusnya kecil gitu ya. Nah, jadi lebih dekat ke arus yang kecil ya. Nah, kalau kita lihat di sini 1 dengan 3 ampere berarti pasti lebih dekat ke yang 1 ampere gitu. Nah, nanti kalau ada pilihan ganda itu lebih mudah ya mengeliminasi jawaban-jawabannya. Nah, boleh sekarang kita masukkan saja angkanya 1 dibagi dengan 3 kan sepertiga ya sama dengan jarak yang dari kawat pertama itu X, kemudian jarak dari kawat kedua adalah 20 min X ya. Nah, lalu dikali silang, kita akan dapatkan 20 min X sama dengan, nih kalikan ke sebelah kiri, ini kalikan ke kanan, 3X ya. Kemudian pindah ruas, pindah ke sebelah kanan sini, kita akan dapatkan 20 sama dengan, minus X-nya pindah ke kanan, jadi tambah 3X, jadi 4X. Jadi X-nya sama dengan 20 dibagi 4. 20 bagi 4 itu berapa? 5 cm. Ya, 5 cm. Jadi jarak titik yang dicari adalah 5 cm dari kawat pertama, dari kawat yang kiri, atau 15 cm dari kawat yang kanan. Gitu ya, sesuai dengan perbandingan arusnya. 1 banding 3 ya. Kan 5 dengan 15 itu 1 banding 3. Oke, soal kedua ini pilihan ganda. Masih sama tentu saja kita mau mencari titik yang medan magnetnya 0. Dua buah kawat lurus dan panjang P dan Q masing-masing dialiri arus 1 ampere dan 2 ampere seperti tergambar ya. Kita lihat gambarnya. Ada 1 ampere tandanya titik, simbolnya titik berarti arusnya menuju kita ya, menuju pembaca. Kemudian yang satu lagi 2 ampere tandanya silang ya atau cross ya, berarti arusnya meninggalkan kita, berarti menuju ke monitor ya, masuk ke dalam monitor. Jarak kedua kawat adalah 10 cm. Letak titik yang medan magnetnya sama dengan 0 adalah ya. Nah, ingat lagi yang tadi kita bahas di soal esai ya, kalau kawat itu arusnya berlawanan, yang 0 itu di sisi luar ya, di sisi luar. Berarti di kiri atau di kanan ya. Berarti nggak mungkin di daerah sini, nggak mungkin di antara kedua kawat. Nah, lalu ada satu lagi kesimpulan yang tadi sudah kita ambil, yaitu yang 0 itu pasti dekat ke kawat yang arusnya kecil ya. Nah, ini kan 1 ampere dengan 2 ampere, tentu lebih kecil yang 1 ampere. Berarti yang 0 itu pasti daerah sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri, nah, kalau disebut di sini ada sebelah kanan kawat Q, nah, berarti ini nggak mungkin sebelah kanan kawat Q, ini nggak mungkin ya. Nah, jadi jawabannya tinggal 3 ya. Lalu, kesimpulan yang tadi kita dapatkan di jawaban soal pertama adalah perbandingan jaraknya itu nanti sama dengan perbandingan arusnya. Jadi kalau misalnya titiknya di sini, kita misalkan ini jaraknya dari titik kawat pertama adalah jarak dari kawat pertama misalnya X gitu ya. Nah, berarti jarak dari kawat kedua adalah 10 ditambah X ya, atau X ditambah 10. Jadi langsung bisa kita lakukan perbandingan ya. 1 arusnya ya dibagi 2 ya. Arus ini 1 ampere dibagi 2 ampere sama dengan perbandingan jaraknya itu X dibagi dengan X ditambah 10 ya. Jadi tinggal kali silang saja seperti yang tadi, kita akan dapatkan X ditambah 10 sama dengan 2X. Nah, kali silang kita akan dapat langsung ini X yang kiri pindah ke kanan jadinya 10 sama dengan X. Ya, jadi X-nya sama dengan 10 cm. Ada di sebelah kirinya P. Jadi 10 cm di kiri P. Berarti jelas sekali jawabannya yang ini. Ya, mudah kan ya? Oke, buat yang masih penasaran kenapa sih Pak kalau yang arusnya berlawanan itu medan magnet yang nolnya itu pasti di luar gitu ya. Nah, coba kita bahas ya, karena biasanya murid saya kritis-kritis ya, jadi nggak mau diberitahu begitu saja, harus membuktikan sendiri ya. Nah, caranya adalah kalian buat dulu lingkaran seperti yang tadi ya, saya pakai warna merah untuk kawat yang kiri. Nah, seperti ini ya. Kemudian arah arusnya kan menuju ke membaca ya, karena titik berarti ini kawatnya arusnya menuju ke membaca, tangannya begitu ya, jempolnya menuju ke mata, maka putaran medan magnetnya adalah berlawanan jarum jam. Berarti nanti di sebelah kanan itu medannya ke atas, di sebelah kirinya ke kiri. Jangan lupa kita gambar juga di sisi yang kanan sini. Ya kan medan magnetnya kan sampai jauh begitu kan. Efek dari kawat yang kiri. Arahnya ikut yang ini. Nah, jadi panahnya gitu. Ya, mudah-mudahan paham ini ya. Ini pengaruh dari kawat P gitu.
Nah, berikutnya kita gambar pengaruh atau bentuk medan yang dihasilkan oleh kawat Ki. Ya, seperti ini. Nah, ini karena tandanya silang berarti kan titik ya. Ini spidol ini lancipnya itu menuju ke monitor ya, menuju ke monitor, jempolnya menuju ke monitor begitu ya. Maka jari yang 4 itu kan jadinya begitu ya. Putarannya searah jarum jam ya, seperti ini. Nah, searah jarum jam berarti di sebelah kanan dia arahnya ke bawah, di sebelah kiri arahnya ke atas. Nah, kalian udah lihat nih di antaranya itu arahnya sama kan, nggak mungkin jadi 0. Nah, kalian gambar juga yang pengaruh yang jauh di sebelah kiri sana nih, perpanjangannya dari yang ini ya. Ini panahnya ke atas, ikut yang ini ke atas ya. Nah, jadi kalau udah lihat sekarang bukti bahwa oh iya ya, yang arahnya berlawanan itu yang sebelah kanan sini dan sebelah kiri sana gitu. Nah, tapi ingat medan magnet kan mu 0 I per 2 pi A. Jadi medan magnetnya supaya 0 itu perbandingan I dan jaraknya itu harus sama. Berarti kalau arusnya kecil, ini kan arusnya 1 ampere. Nah, pasti jaraknya harus lebih dekat ya. Jadi itulah tadi kesimpulan lebih dekat. Makanya yang mungkin benar hanya yang daerah sebelah kiri. Gitu, seperti tadi sudah kita buktikan. Oke, semoga kalian ngerti banget. Jika video ini manfaat, harap dukung kelas Parisidi dengan cara like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan beri komentar, kritik, saran positif, atau pertanyaan jika ada bagian yang belum ngerti. Jangan lupa share ke teman-teman agar lebih luas lagi manfaatnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.